Ya, terima kasih Mas Dimas atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara kepada teman-teman yang hadir di dalam forum Circles ini. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan selamat sore, selamat petang kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Dan saya mengundang Anda semua untuk kita belajar bersama mengenai sebuah topik yang sangat menarik. Memang topik ini adalah sebuah topik filsafat, tapi saya coba usahakan supaya uh, mendekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, uh, kalau kita lihat dalam apa namanya poster yang dibagikan untuk sesi kedua ini, kita akan membahas secara khusus pandangan seorang filsuf Prancis yang bernama Michel Foucault. Tentu saja eh, di sesi ini Michel Foucault tidak saya antar apa adanya dalam pengertian bahwa Michel Foucault itu ajarannya seperti apa, latar belakang seperti apa dan seterusnya. Seperti kalau seseorang mengajar tentang filsafat dari Michel Foucault, melainkan Michel Foucault saya bahas dalam konteks pemikiran dia mengenai kebenaran. Hal ini bagi mereka yang ahli dalam Michel Foucault tentu merupakan suatu hal yang mereka lihat sebagai upaya dari saya untuk mengeksplisitkan konsep Michel Foucault mengenai kebenaran. Karena kalau kita lihat pandangan-pandangan Foucault itu sendiri tidak langsung bicara tentang kebenaran. Dia lebih banyak bicara tentang kekuasaan sebetulnya. Tetapi kekuasaan itu melekat pada kebenaran atau kebenaran itu sebagai kekuasaan. Nah, oleh karena itu kita punya hak lah untuk membahas Foucault dalam rangka topik besar kita di dalam eh, kuliah publik ini, yaitu kebenaran dan para kritikusnya, sesi 2. Ya, karena Foucault juga salah seorang kritikus kebenaran. Sama seperti di dalam sesi pertama, saya membahas eh, Thomas Kuhn, lalu kemudian Richard Rorty, ya, Paul Verhaeren, lalu ada Heidegger, Gadamer, dan William Dilthey. Mereka semua saya tangkap dengan satu kategori para kritikus kebenaran, yaitu para pemikir-pemikir yang ya skeptis, mengambil jarak kritis terhadap konsep kebenaran faktual. Nah, saudara-saudara, saya sudah siapkan eh, apa namanya PowerPoint untuk presentasi eh, supaya ada visualisasi sedikit ya. Jadi topik kita pada petang hari ini adalah kebenaran sebagai kekuasaan. Review sebentar supaya hubungan dengan sesi yang lalu itu kelihatan. Saudara-saudara, yang sedang kita persoalkan di dalam 4 sesi kuliah publik ini adalah kebenaran faktual. Dan kebenaran faktual itu adalah satu konsep yang dipegang teguh dan menjadi pengandaian di dalam sains modern. Dalam sesi yang lalu, kita sudah memberikan kritik-kritik ya lewat pemikiran
The New Philosopher of Science, Kuhn, Verhaben, Rorty, dan juga dari para filsuf hermeneutik, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer. Intinya adalah sulit kita mempertahankan begitu saja kebenaran faktual sebagai akhir dari perjalanan intelektual, kebenaran sebagai sesuatu yang final, katakan demikian. Jadi yang perlu Anda bayangkan adalah upaya yang sudah berlangsung sangat lama, mungkin sejak lahirnya Homo sapiens ya, manusia itu memang pencari kebenaran. Kalau kita lihat di gua-gua zaman purba, itu sudah ada eh, bentuk-bentuk simbol-simbol yang sebetulnya sedikit banyak juga eh, mempersoalkan dan mencari, katakan demikian, apa itu kebenaran yang menyeluruh. Yang kita katakan dalam sesi yang lalu adalah dengan masuknya sebuah masyarakat ke dalam modernitas, terjadi epistemologisasi kebenaran. Kebenaran yang semula di dalam kebudayaan-kebudayaan non-Barat dan kebudayaan Barat itu sendiri ya, itu masih merupakan kebenaran yang menyeluruh tentang diri manusia, tentang hidup manusia, tentang masyarakat, kebudayaan, tentang alam semesta, ya, itu mulai beralih menjadi persoalan klaim akal budi atau klaim rasional belaka. Ini yang saya sebut sebagai epistemologisasi. Proses di mana yang ontologis ini berubah menjadi epistemologis, yang menyangkut realitas baik keseluruhan disempitkan menjadi masalah pengetahuan saja. Jadi kalau orang bicara kebenaran ya tentu tentang pengetahuan. Betul bahwa kebenaran itu menyangkut pengetahuan, tetapi dulu tidak demikian. Dulu menyangkut realitas baik keseluruhan, realitas yang benar, katakan demikian. Oleh karena itu, di timur seperti Buddhisme, Hinduisme, juga agama-agama monoteis, kalau dia bicara tentang kebenaran, itu menyeluruh yang kita sebut sebagai kebenaran ontologis. Nah, itu semua beralih menjadi kebenaran yang menyangkut dimensi kognitif belaka, epistemologisasi. Dan epistemologisasi ini memuncak di dalam apa yang disebut supremasi kebenaran faktual, yaitu karena masyarakat modern itu didominasi oleh sains modern. Dan sains itu mencari kebenaran faktual dan hal-hal yang tidak faktual dianggap nonsens ya, kosong, emang kosong. Nah, kebenaran faktual dan objektivitas itu dekat hubungannya. Kalau bisa pengetahuan itu bebas nilai, pengetahuan itu objektif dan seterusnya ya, tidak ada kepentingannya. Nah, para filsuf yang eh, di dalam sesi yang lalu kita bahas ya, itu menunjukkan bahkan di dalam ilmu-ilmu alam pun apa yang disebut fakta itu juga hasil konstruksi dari komunitas ilmiah. Jadi ada peranan subjek di dalam mengidentifikasi fakta sebagai fakta. Jadi kebenaran faktual bukan suatu kebenaran yang ada di luar kepala, seolah-olah eh, pikiran kita atau pikiran eh, para ilmuwan itu tidak ikut memberikan warna pada kebenaran faktual itu. Nah, orang seperti Kuhn, Verhaben, dan Rorty mengemukakan berbagai konsep yang sudah kita lihat bersama, seperti misalnya paradigma, historisitas dari kebenaran ya, incommensurable ya. Pada Heidegger itu salah seorang di antara mereka yang mengkritik itu malah menempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu yang lebih ontologis, dikembalikan kepada ontologisasi ya, menjadi ontologisasi kembali gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi keempat mengenai hal itu. Nah, jadi eh, orang seperti Dilthey, Heidegger, Gadamer
itu sampai pada temuan bahwa ada kebenaran yang berbeda, yang bukan kebenaran faktual, yang menyangkut kebenaran makna. Nah, ini yang minggu lalu eh, coba kita bahas. Nah, saya kira eh, sudah mulai kelihatan bahwa eh, arah-arahnya kemana? Arah-arahnya adalah betul-betul mempersoalkan kebenaran faktual ini. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang eh, kebenaran sebagai kekuasaan, itu yang sedang kita kritik itu adalah objektivisme sains. Ya. Sains itu objektif. Ya, eh, kita semua tahulah mengenai hal itu. Eh, Ilustrasinya begini. Barangkali ilustrasi ini baru bisa dimengerti kalau kita ada di negara-negara maju ya. Kalau di negara-negara maju, kalau seorang ilmuwan, misalnya ahli gizi, atau seorang pakar dalam bidang ekonomi, seorang dokter, atau seorang ahli nuklir ya, mulai bicara, itu kekuatan pengaruhnya besar sekali. Artinya mereka ini, para ilmuwan ini, jauh lebih didengar daripada misalnya pastor, pendeta, atau eh, tokoh-tokoh agama, atau mungkin seniman gitu ya. Ya, apa namanya, dukun, syamanisme, dan sebagainya itu ya, pasti tidak didengar. Kalaupun mereka ada dimasukkan rubrik khusus gitu ya. Tapi masyarakatnya sendiri sangat mendengarkan apa yang eh, dikatakan oleh mereka yang berbasis pada penelitian. Dalam masyarakat kita, arahnya juga ke sana. Dengan proses modernisasi dan rasionalisasi, kita akan semakin banyak mendengarkan pendapat ahli daripada pendapat dukun misalnya. Tapi kalau kita lihat masyarakat kita itu masih eh, pendidikan tinggi mungkin tidak sebanyak masyarakat negara-negara maju. Ya, peranan ilmuwan juga masih belum sebesar seperti di negara-negara maju. Tapi arahnya jelas ke sana. Kalau masyarakat menjadi modern dan makin rasional, maka sains itu menjadi penting. Nah, yang menarik kalau di Barat adalah saya perhatikan ya, ketika mempelajari filsafat dan sejarah filsafat, dari abad ke-17 sampai abad 19, filsafat itu membangun argumen-argumen yang mendukung sains modern. Mulai dari Descartes, David Hume, Locke, ya, sampai Auguste Comte. Bahkan kalau kita lihat dalam idealisme Jerman, seperti Hegel, Schelling, Fichte, ya, itu semua mendukung ya eh, perkembangan dari sains modern, ya, sains modern. Nah, tapi eh, mulai abad 20, khususnya sejak berkembangnya pandangan-pandangan yang disebut positivisme logis dari lingkungan Wina yang berafiliasi, jadi kelompok intelektual yang berafiliasi di Universitas Wina yang menyebarkan pandangan-pandangan yang disebut positivisme logis itu, eh, mulai terjadi gerak lawan ya. Bisa dikatakan abad 20 adalah abad yang sangat kritis terhadap sains, sangat kritis terhadap objektivisme dari sains begitu. Ingat, bukan objektivitas ya, tapi objektivisme. Nah, itu yang dikritik. Nah, ini kan arah yang berbeda dari yang berkembang di Indonesia. Sementara di Indonesia ini sains saja belum uh, merata, katakan demikian. Orang-orang terdidiknya juga uh, pada level S2 mungkin kurang, S3 lebih lagi kurang gitu ya. Uh, maka uh,
apa namanya, kritik-kritik terhadap sains itu ya eh, masih terdengar, loh kok ini maju melangkah atau sebetulnya kok kedengaran seperti memihak agama atau terdengar seperti konservatif karena tidak menerima begitu saja perkembangan sains. Nah, saudara-saudara, eh, kita harus lihat konteksnya gitu ya. Kalau di Barat memang sains memuncak pada positivisme dan saintisme, orang percaya bahwa sains adalah satu-satunya kebenaran, maka harus digempur dengan kritik-kritik, sehingga fundamentalisme ilmiah ini menjadi lebih moderat gitu ya, lewat kritik-kritik itu. Kalau Anda perhatikan sekarang, ya Barat ya cukup hati-hati dalam mengembangkan sains. Nggak, nggak terlalu antusias. Kalau Indonesia tidak mendengarkan kritik-kritik sains, ya nanti terlalu antusias ya. Lalu menganggap bahwa sains adalah semacam eh, karpet merah menuju kebenaran gitu ya. Atau sebagai alat ajaib atau tongkat ajaib untuk menghasilkan apapun gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang objektivitas sains dan objektivisme sains itu ya, ini ada di depan Anda gambar yang sudah saya pasang. Kita tidak sedang membicarakan misalnya reaktor nuklir itu lambang kekuasaan dari sains. Kita tidak sedang membahas misalnya para ilmuwan besar ini juga powerful gitu. Kan? Atau perubahan iklim. Ini bukti bahwa sains itu juga sangat penting untuk menyelamatkan dunia. Bukan dalam arti itu. Sains sebagai kekuasaan kita bicarakan dalam arti begini. Sains itu sendiri kekuasaan. Bukan pemakaian sains, bukan dampak-dampak sains. Nah, kalau sains itu sendiri sudah mempunyai kandungan kekuasaan, atau kekuasaan itu melekat pada sains gitu ya, apalagi dampaknya. Kira-kira begitu. Oke, sekali lagi, bagi mereka yang antusias dengan sains, pasti hal ini tidak enak didengar. Akan bereaksi. Sains itu objektif, gitu ya. Tapi Michel Foucault memang seorang filsuf yang perlu mengganggu. Filsafat itu punya tugas. Tugasnya bukan eh, mengesahkan sains atau begitu saja mendukung secara buta sains. Mengganggu dalam arti mempersoalkan supaya eh, menemukan kebenaran yang sungguh-sungguh ya, bukan berhenti dengan sikap-sikap seperti misalnya saintisme ya. Nah, sains itu sendiri eh, sudah mengandung kekuasaan. Nah, mari kita lihat sebentar. Kalau kita bicara tentang kekuasaan, apakah yang dimaksud gitu ya? Fenomenologi lebih dahulu kita lihat ya, kekuasaan terdapat dalam hal apa? Pertama, pada interogasi. Kalau orang menginterogasi, interrogator itu mempunyai kekuasaan atas pihak yang diinterogasi. Pada komando, komandan mempunyai kekuasaan, dia memerintah, ya. Mengawasi, itu juga si pengawas mempunyai posisi sebagai penguasa. Pengawasan itu sendiri kekuasaan. Menghukum, itu juga kekuasaan. Memanipulasi, itu juga kekuasaan. Melindungi, itu juga kekuasaan. Dan macam-macam kegiatan-kegiatan kekuasaan yang lain. Nah, kalau di hadapan Anda ada 6 contoh
kegiatan kekuasaan, tidak semua itu yang dimaksud oleh Foucault. Foucault itu lebih fokus pada kegiatan mengawasi. Jadi, sains itu adalah ekspresi dari pengawasan. Nah, dengan kata pengawasan, kalau bahasa Jerman adalah Überwachung, surveillance, ya, itu tidak dimaksudkan sama sekali bahwa yang lain-lain tidak ikut serta. Dengan mengawasi berarti juga harus ikut menginterogasi, memberikan komando, ya, kadang-kadang menghukum, memanipulasi, tapi induk dari apa yang dibicarakan secara sentral itu adalah mengawasi. Nah, apa maksudnya objektivisme sains ini? Maksudnya adalah sains modern adalah pengetahuan objektif, pengetahuan faktual. Dia value free, tidak menilai, tidak menilai secara estetis, secara moral, ya. Disinterested knowledge, netral dari kepentingan. Tidak ada kepentingan. Siapapun yang memakai dari agama manapun, dari kelompok manapun, dari perusahaan manapun, sains adalah sains. Tidak, itu adalah alat yang murni lah, yang tidak bisa uh, ikut dalam kepentingan mereka yang memakai. Jadi objektivisme itu juga menyangkut kemurnian perspektif pengamat. Tidak ada kaitannya dengan penghayat atau perspektif orang pertama, itu perspektif orang ketiga. Nah, kebenaran dari sains, kalau ini adalah suatu objektivisme, kebenaran ini faktual, objektif, independen ya dari subjek. Sama sekali tidak menyangkut kekuasaan, bukan menyangkut, bahkan bukan menyangkut pemakaian bahasa. Bahasa itu dalam sains hanyalah budak dari realitas objektif yang ingin disampaikan. Jadi bahasa tidak menyebabkan interpretasi atas realitas objektif itu. Nah, jadi pandangan bahwa pengetahuan dengan ciri-ciri objektif yang tadi kita lihat, itulah yang kita sebut sebagai objektivisme. Oke, contoh hukum gravitasi. Hukum gravitasi ya, itu ada di dalam fisika. Tidak menyangkut politik, tidak menyangkut moral, tidak menyangkut estetik. Independen dari interpretasi dan evaluasi. Berlaku universal, tidak memihak, tanpa kepentingan. Rumus itu dingin. Dingin artinya betul-betul bisa dipakai dan dia sendiri tidak punya niat untuk mengarahkan pemakainya. Memang itu apa adanya. Nah, contoh lain, hasil laboratorium. Kalau kita periksa di rumah sakit, hasil lab, itu bukan karena apa namanya, oh ya, karena dokter itu sayang pada kita, lalu hasilnya baik, atau dokter itu benci kepada kita, maka hasilnya buruk. Enggak. Data hasil lab itu dingin, tidak memihak kita, tidak memihak dokter. Ya. Demikian juga pasar saham, naik turunnya itu. Walaupun pasar saham itu juga eh, terkait dengan sentimen-sentimen pasar, dan itu emosi ya, tapi statistik yang ada di dalamnya, yang disajikan kepada kita, itu dingin. Ya. Elektabilitas calon, ya oke, kita masuk area yang agak abu-abu di sini, politik ya. Kalau ada cawe-cawe dari presiden ya mungkin nggak dingin ya toh. Tapi idealnya dalam demokrasi elektoral, elektabilitas itu juga objektif. Itu secara statistik kita bisa percaya pada hasil survei-survei dari lembaga survei. Kalau itu berfungsi dengan baik, itu objektif ya. Demikian juga
arkeologi kitab suci. Ya, dalam kekristenan, eh, data yang ada dalam Alkitab itu juga mau diperiksa secara arkeologis, apakah ada artefak-artefak yang dimaksud di dalam Alkitab. Nah, kalau ditemukan artefak-artefak yang membantah apa yang ditulis dalam Alkitab sebagai data objektif, atau kalau dia mengkonfirmasi, sama sekali tidak tergantung pada agama dari arkeolognya gitu. Nah, kira-kira semacam itu yang dimaksud dengan objektivitas. Nah, saudara-saudara, objektivitas dengan objektivisme berbeda. Objektivitas itu adalah keadaan, ya. Objektivisme itu adalah anggapan, pandangan bahwa kebenaran yang handal, yang bisa kita terima hanyalah kebenaran objektif. Nah, saya mempunyai beberapa tesis, ya. Saya kira 3 tesis pada petang hari ini yang harus saya jelaskan kepada Anda. Tesis pertama saya bunyinya begini. Kebenaran itu berkelindan dengan bahasa dan kekuasaan. Itu saya ambil dari eh, pemikiran Foucault. Agar kebenaran dapat dimengerti, dianggap penting dan menentukan, kebenaran harus dikatakan dalam konteks aturan atau prosedur ilmiah yang memiliki sejarahnya sendiri. Jadi kebenaran tidak dinyatakan di ruang kosong, katakan demikian. Melainkan selalu ada konteks tertentu. Konteks ini terkait juga dengan sejarah. Hal ini sudah kita pelajari pada pemikiran Dilthey dan Gadamer, ya, eh, di sesi yang lalu. Nah, sains pun mengembangkan tekstualitasnya sendiri yang memiliki implikasi pada praktik-praktik di luar komunikasi para ilmuwan. Yang dimaksud eh, sains itu juga sebuah genre gitu, ya. Seperti kalau lagu itu kan ada lagu klasik, ada roncong, ada apalagi misalnya jazz begitu kan, genre. Nah, begitu juga sains itu bukan katakan semacam memakai bahasa dan bahasa itu bahasa universal. Itu sebuah tekstualitas juga, sebuah genre, dan genre ini memiliki implikasi pada praktek-praktek di luar komunikasi para ilmuwan. Jadi tekstualitas sains dan prosedur ilmiah itu disebut diskursus, saudara-saudara. Ini yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kompleksitas diskursus yang menentukan cara berpikir dan cara bertindak manusia dalam sejarah kita sebut sebagai formasi diskursif. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa istilah, ya. Kebenaran, bahasa kekuasaan, diskursus, dan formasi diskursif, ya. Ini adalah kata-kata kunci kalau kita mau memahami konsep kebenaran dari Foucault, ya. Mari kita lihat. Nah, saudara-saudara sekalian, pemahaman Foucault tentang kebenaran tidak dapat dipisahkan dari pendekatannya sebagai seorang pasca strukturalis. Nah, di Prancis berkembang aliran-aliran, ya. Ada strukturalisme dari Ferdinand de Saussure dan Levi Strauss, ya. Kemudian diperbaharui kritik juga oleh post-strukturalisme atau pasca-strukturalisme. Di situ ada Foucault, ada Derrida misalnya, situ, ya. Nah, eh, Foucault sebagai seorang pasca-strukturalis memakai pendekatan yang disebut arkeologi dan genealogi. Saya mau meringkas saja supaya uh, mudah memahami Foucault ini.
Nah, menurut pasca strukturalisme, bahasa itu bukan medium pikiran. Kebanyakan dari kita, termasuk juga teori-teori komunikasi yang klasik ya, itu menganggap bahwa bahasa itu semacam gerbong kereta yang membawa makna dalam komunikasi. Yang dibawa adalah pikiran, medium pikiran gitu ya. Nah, pasca strukturalisme mengatakan bahwa bahasa itu sendiri pikiran. Artinya, bahasamu apa itu pikiranmu. Kalau kamu itu berbahasa Jerman ya, itu pikiran Jerman. Bahasa Jawa ya, pikiran Jawa. Ya. Jadi ada berapa dunia yang kamu punyai itu erat hubungannya dengan berapa eh, bahasa yang kamu kuasai gitu ya. Nah, jadi bahasa adalah pikiran itu sendiri. Karena eh, di dalam bahasa itu sendiri sebetulnya sudah ada muatan-muatan yang terkait dengan pandangan dunia dari penutur ya. Lalu yang kedua, cara berpikir itu juga memberikan batasan. Maaf itu salah ketik ya. Cara berpikir itu sebetulnya juga memberikan aturan-aturan yang sifatnya sewenang-wenang, arbiter, sehingga membatasi pikiran. Jadi menurut pasca strukturalis, sebetulnya ini bukan hal yang apa namanya baru ya, ungkapan seperti ini. Francis Bacon juga sudah pernah mengatakan dalam konsepnya tentang idola teatra. Jadi aliran-aliran di dalam filsafat itu naik ke atas panggung dan kemudian turun ke atas dari panggung diganti dengan aliran lain. Itu artinya apa? Pikiran manusia berubah-ubah menurut aliran-aliran itu. Dikatakan secara pasca strukturalis yaitu aturan-aturan dalam atau cara berpikir itu adalah aturan-aturan yang membatasi pikiran kita. Isme-isme itu adalah aturan-aturan yang membatasi cara pikiran kita. Ya itu masuk akal sekali. Jadi seorang nasionalis nggak bisa dia berpikir misalnya individualis atau seorang Islamis misalnya susah dia berpikir misalnya liberalis atau liberal gitu ya. Jadi setiap isme cara berpikir itu seperti klaster dalam perumahan yang membuat penghuninya ya dibatasi oleh klaster itu, tidak keluar. Atau mungkin ghetto ya, kalau mau lebih keras lagi. Yang ketiga, menurut pasca strukturalisme, manusia bukan subjek sejarah karena ada faktor-faktor lain di luar kesadaran yang membentuk sejarah. Eh, apakah pasca strukturalisme ini determinisme? Juga tidak sepenuhnya. Lebih tepat begini, pasca strukturalisme itu melihat kompleksitas yang mempengaruhi perilaku manusia. Anda orang Indonesia, maka Anda terkondisi oleh kondisi-kondisi Indonesia, politik Indonesia, ekonomi Indonesia, kebudayaan Indonesia, mentalitas orang Indonesia, geografi Indonesia, begitu ya. Nah, dalam pasca strukturalisme itu memang bobot diberikan bukan pada kebebasan individu, meskipun eh, ya se pada taraf tertentu individu bisa bertindak lain, tetapi eh, pasca strukturalisme sorotan sorotannya lebih terfokus pada kompleksitas determinan-determinan itu. Nah, yang terutama adalah sejarah ya. Jadi eh, sejarah kita bagaimanapun juga eh, tidak mempunyai sudut pandang mata Allah untuk melihat sejarah. Kita meraya atau merangkak di dalam sejarah gitu ya.
Kita makhluk historis dalam pengertian itu. Yang keempat, motor sejarah itu sebetulnya juga bukan pikiran menurut pasca strukturalisme, melainkan tubuh. Lalu kelima, sejarah tidak bergerak ke tujuan besar tertentu. Jadi eh, tidak ada lagi narasi-narasi besar, apalagi seperti yang ada dalam agama. Misalnya dalam kekristenan itu ada narasi besar ya, eh, seperti penciptaan, penjatuhan, penebusan, dan juga penyempurnaan semacam itu. Ada akhir zaman nanti, menjadi tujuan akhir dari segala sesuatu. Pasca strukturalisme tidak mengakui hal itu. Tujuan sejarah tidak bisa kita tentukan sekarang. Bahkan tidak ada tujuan besar ya, tujuan kecil-kecil saja. Nah, jadi dalam perspektif pasca strukturalisme, sains itu bukan sekedar memberi informasi ya tentang alam, masyarakat, dan manusia. Sains itu memberikan cara berpikir, membentuk cara berpikir, cara bicara kita tentang alam, masyarakat, dan diri kita. Ya, saya ambil contoh begini. Cara ilmu kedokteran membicarakan tubuh manusia, memberi nama-nama Latin di situ ya, itu adalah suatu bentuk atau permainan bahasa ya dalam sains. Nah, cara bicara sains ini membuat kita juga memperlakukan tubuh manusia sebagai benda-benda objektif. Semoga Anda mengerti yang saya maksud. Beda kan kalau kita membicarakan, sebut saja, sahabat kita, tetangga kita, eh, istri, ya, mungkin saudara kita. Kita tidak membahas mereka sebagai misalnya tubuh pada umumnya atau tubuh objektif, tidak membahas mereka sebagai objek-objek. Kita, kalau kita, misalnya kita adalah dokter ya, lalu memakai bahasa objektivistik dari ilmu kedokteran untuk eh, berkomunikasi ya dengan orang-orang dekat kita, mereka akan merasa bahwa kita ini memperlakukan diri mereka sebagai benda-benda, sebagai objek. Tapi itulah sains. Sains itu membentuk cara berpikir dan cara bicara kita tentang alam itu juga dipengaruhi oleh sains. Misalnya, dulu sebelum sains modern ini berkembang, ilmu-ilmu alam ya, alam itu bernyawa. Animisme masih percaya hal itu. Tapi dengan berkembangnya ilmu-ilmu alam, terjadi demitologisasi, despiritualisasi, lalu ya alam itu menjadi materi belaka. Tidak ada sesuatu yang melampaui materi ya. Jadi cara bicara ilmu-ilmu alam itu sendiri sudah mengubah dunia, cara melihat dunia. Kalau Anda menjadi ilmuwan ya, cara melihat dunia akan berbeda. Nah, kita lihat sekarang dari kenyataan itu ya bahwa cara bicara, cara berpikir, language game di dalam sains ya itu eh, membentuk cara kita bersikap terhadap alam, manusia, dan masyarakat ya. Eh, itu contoh sederhananya. Nah, sekarang oleh Foucault itu dicoba untuk eh, diberi sosok argumentatifnya. Dia menyebutnya adalah diskursus. Jadi cara bicara di dalam sains itu yang canggih ya. Kalau Anda seorang awam masuk ke fakultas, lalu terjadi Anda mendengar pembicaraan para dosen atau para dokter di sana ya, mestinya Anda akan merasa gini,
Itu bahasa apa yang mereka omong? Memang bahasa Indonesia, tetapi waduh, istilah-istilahnya kok keren-keren semua. Wah, rasanya tuh jauh dari hidup sehari-hari gitu ya. Nah, omongan mereka ini adalah diskursus. Diskursus. Ya, kalau di Indonesia itu ilmuwan-ilmuwannya masih sering memakai bahasa sehari-hari ya. Banyak orang-orang Indonesia yang low profile dalam hal itu. Tapi kalau ada di Barat ya, waduh, tingkat tinggi bahasa bahasa Jerman ilmiah itu saya pelajari cukup lama. Saya ucapkan kembali ya kepada tetangga saya bahasa Jerman ilmiah itu, mereka bilang, wah itu Fachkinesis, dia bilang. Maksudnya Fachkinesis adalah ini seperti terdengar seperti bahasa Mandarin akademis gitu. Maksudnya bahasa Mandarin aja sudah susah, apalagi Mandarin yang akademis. Nah, ini bahasa Jerman akademis itu mirip seperti bahasa Mandarin yang akademis gitu ya. Nah, itu yang disebut diskursus sebetulnya. Nah, diskursus itu adalah dalam pengertian dari Foucault itu adalah prosedur, metode, dan juga tekstualitasnya yang kita saksikan, kita dengar, kita baca ya sebagai sebuah teks yang berat. Nah, kalau ada seorang ilmuwan mau menjelaskan sebuah kebenaran, katakan mau menjelaskan bahwa di dalam makanan ini terkandung zat yang menyebabkan kanker ya kepada publik, maka diskursus ahli ini dikatakan seperti seorang hakim yang mematuhi aturan main tertentu, tampak profesional, menjelaskan itu semua dengan darah dingin lah gitu ya, tanpa emosi. Justru karena tanpa emosi, darah dingin, objektif, profesional, itu menimbulkan perasaan ini benar yang dikatakan. Itu objektif yang dikatakan. Jadi sikap profesional, kompeten, diskursif yang disampaikan oleh seorang ilmuwan itu membawa bobot kekuasaan sendiri, sehingga dipercaya oleh publik. Oke, bentar, saudara-saudara. Pasti Anda pikir-pikir gini, wah, Foucault ini nggak percaya sains dong. Kan perlulah kita dengan orang-orang yang profesional gitu ya. Kan kita mau percaya juga dengan yang profesional. Kalau dokter itu emosional, eh, sentimental, kita nggak percaya. Justru kalau dokter itu tenang, darah dingin, ya, menjelaskan itu dengan kompeten, kita percaya wajar dong, wajar. Nah, saudara-saudara, yang dikatakan Foucault bukan soal itu, bukan soal itu. Tapi gini, hati-hati, hati-hati. Eh, jangan terkecoh dengan sikap itu. Kebenaran tidak serta-merta identik dengan sikap kompeten, sikap profesional, darah dingin, dan objektif yang disampaikan oleh ilmuwan itu loh. Mengerti sekarang Anda bahwa eh, kebenaran ini tidak final dengan eh, dibawakan oleh seorang ilmuwan dalam konteks diskursif ya. Eh, Bahkan Foucault bisa lebih jauh lagi mengatakan gini, apa-apa yang dibawa oleh para ilmuwan di zaman kita ini, cara bicaranya, language game-nya, itu sebetulnya sebuah formasi diskursif dari zaman modern. Dulu-dulunya nggak gitu. Sebelum ada sains nggak begitu orang ngomongnya. Begitu ada sains, cara bicaranya seperti itu, dan itu membuat kita terpengaruh dengan mengatakan bahwa iya, yang saya dengar adalah kebenaran. Oke, baik saudara-saudara, mari kita lihat lagi. Jadi, bagaimana nih ciri-ciri dari diskursus ini? Diskursus itu bukan konstruksi kesadaran,
atau eksternalisasi kesadaran, misalnya seperti pada Dilthey, kalau bicara tentang roh objektif atau artefak kebudayaan. Bukan. Diskursus juga bukan ide yang diungkap lewat bahasa, karena ide itu mengandaikan ada subjek tetap yang menjadi asal-usulnya. Dan Foucault adalah seorang yang menolak antroposentrisme, menolak kartesianisme lah. Nah, diskursus itu tidak berpusat. Diskursus itu berciri peristiwa, nah berkembang dalam penyebaran, dispersi, sistem dispersi. Menyebar seperti konfeti, ya, sesuka-sukanya lah. Jadi Anda bisa bayangkan gini, dalam masyarakat modern, itu diskursus itu di mana-mana, sporadis, dispersif, ya, heterogen, banyak kesenjangan dan banyak kebetulan-kebetulan. Kalaupun ada pola, pola itu lentur, dan maka disebut formasi diskursif. Nah, kalau saya gambarkan kira-kira semacam ini, diskursus, 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 ya. Wah, kalau bicara kebenaran ya agak susah ini. Di mana dia? Diskursus, diskursus, ada di pasar ada diskursus, di kampus juga ada diskursus, di stock market juga ada diskursus, ya. Nah, jadi menyebar. Nah, tesis kita tadi itu mencurigai objektivisme dan kebenaran faktual. Maksudnya gini, kita tidak menolak adanya pengetahuan objektif, ya, tidak menolak. Melainkan menolak bahwa pengetahuan objektif tidak terkait dengan bahasa dan kekuasaan, gitu. Jadi justru objektivitas adalah bentuk kekuasaan. Karena ini alasannya. Satu, objektivisme atau objektivitas terkait dengan sikap dan tindakan. Tadi sikap profesional, kompeten dan sebagainya, darah dingin, gitu kan. Dua, sikap dan tindakan objektif itu berfungsi sebagai pengaruh. Justru karena dia darah dingin, berjarak, ya, malah berpengaruh. Tiga, objektivitas pengetahuan melegitimasikan suatu praktek. Misalnya kebijakan publik, teknologi, sistem kerja. Nah, bentuk tekstual dari objektivitas itulah yang kita sebut sebagai diskursus. Oke, saudara-saudara. Sampai di sini mestinya Anda sudah mulai meraba, ya. Loh, itu yang kita harapkan ada di Indonesia. Sikap-sikap objektif dan objektivistis semacam itu. Di Indonesia nggak gitu tuh, koruptornya banyak, intervensi kekuasaannya banyak, kelompok-kelompok yang sentimental banyak, buzzer banyak, dan seterusnya. Betul, betul, betul. Ya memang kita ada dalam tahap perkembangan yang berbeda dari Barat, ya. Tapi di Indonesia pun kita harus hati-hati. Karena sikap-sikap itu juga sangat dipuja loh. Yaitu, tadi saya sudah tunjukkan, ya. Kalau ada lembaga-lembaga survei sudah mengatakan ini margin error sekian dan sekian, oke, bisa jadi pegangan, itu banyak orang percaya. Atau kalau dokter ngomong ini dan itu, banyak orang percaya. Dulu waktu pandemi juga epidemiologi bicara, lalu banyak orang percaya, ya. Jadi intinya ginilah, kalau kita belajar filsafat, kita tuh harus waspada. Jangan menutup mata, harus membuka mata di segala sisi, termasuk di sisi sains, ya. Jangan sampai kita hanya kritis terhadap agama. Kalau belajar filsafat juga harus kritis terhadap sains. Karena sains itu juga bukan pengetahuan yang mencapai kebenaran final. Mentang-mentang kita belajar filsafat lalu mengkritik agama melulu, gitu, ya. Ya enggak lah. Memang ada batas-batas dari agama juga. Tapi bagaimana dengan sains? Juga ada batas-batasnya. Nah, belajar filsafat itu berarti teganglah, mempertahankan tegangan kritis supaya kita senantiasa waspada. Foucault sendiri mengatakan begini, masalahnya itu bukan kebenaran,
tapi masalahnya adalah bahaya ada di mana-mana. Jadi sikap yang tepat dalam menghadapi dunia modern adalah waspada. Dan itu benar. Nah, saya kutipkan, dia mengatakan ini, praktek-praktek diskursif dicirikan dengan suatu bidang objek-objek dengan latar norma-norma untuk mengelaborasi konsep-konsep dan teori-teori. Karenanya, baik konsep maupun teori itu mengandaikan suatu permainan keharusan-keharusan yang mengatur eksklusi-eksklusi dan seleksi-seleksi. Saya beri warna merah supaya jelas eksklusi, seleksi. Nah, saudara-saudara, di depan layar saya tunjukkan beberapa contoh ya diskursus. Diskursus bisa berlangsung di beberapa bidang ya, misalnya diskursus medis atau dalam bidang hukum diskursus tribunal di pengadilan atau diskursus legislasi yang ada di parlemen, diskursus ekonomi yang ada dalam persoalan keuangan negara misalnya, atau diskursus akademis ya di kampus ya. Nah, itu adalah lokasi-lokasi hanya beberapa ya dari diskursus. Nah, ilmu-ilmu kemanusiaan adalah ilmu-ilmu yang diskursif ya. Itu bukan ilmu-ilmu yang lepas dari politik menurut Foucault. Mereka berkembang dalam konteks upaya untuk mengontrol, membedakan, menyeleksi, dan mengeksklusi perilaku para individu. Contoh, psikiatri. Kalau Anda lihat, dalam psikiatri, ya tentu saja tujuan utama menyembuhkan, ya. Menyembuhkan itu betul. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, hubungan pasien dengan analis di sini, hubungan kekuasaan. Karena apa yang diungkapkan oleh pasien itu ada di tangan dari analis atau psikiatris ini. Psikiatris yang mengendalikan prosesnya, mengawasi prosesnya, menyeleksi hal-hal yang tidak perlu dari proses itu, bukan pasien. Demikian juga dalam kedokteran. Dalam kedokteran juga demikian. Pasien ada dalam pihak yang dikuasai ya. Karena dia dipisahkan secara lokalitas ya dari dunia orang sehat, namanya rumah sakit ya. Ditempatkan dalam ranjang tertentu, diberi nomor, lokasinya, ada data di situ, namanya, tekanan darahnya, obat apa yang diterima ya. Nah, kemudian kalau dokter datang juga cara melihat dokter kepada pasiennya juga melihat problemnya, bukan melihat personnya, melihat penyakit dan bukan melihat personnya. Nah, oke. Nah, ini beberapa contoh bagaimana bagian dari diskursus itu sebetulnya unsur kekuasaan muncul. Nah, tesis kedua ya, kebenaran itu bukan hal yang netral dari kekuasaan, melainkan adalah kekuasaan. Karena kebenaran memiliki efek, dan efeknya adalah pengawasan. Dan pengawasan itu kan selalu melibatkan tiga hal ya, diferensiasi, seleksi, dan eksklusi. Kalau Anda mengawasi, sebut saja ya, eh, anak-anak asrama gitu ya, maka cara yang efektif untuk mengawasi adalah pertama-tama membuat diferensiasi. Membedakanlah anak yang disiplin dan anak yang nakal. Ya. Lalu Anda harus menyeleksi. Nah. Yang disiplin ditempatkan di tempat khusus, yang nakal tempat yang lain gitu ya. Nah, pada analisis terakhir, kalau bisa yang nakal itu dibersihkan, entah dengan cara apa ya. Itu bagian dari mengontrol atau mengawasi. Nah,
Nah, ini kalau ada dalam skala besar dan skala kota, itu juga bisa terjadi ya, skala demografis gitu ya. Nah, Foucault tidak bicara bukan hanya dalam skala kecil ya, dalam skala besar demografis, dalam skala masyarakat, dalam skala peradaban gitu kan, terjadi diferensiasi, seleksi dan eksklusi. Ya, dalam skala peradaban misalnya dia bicara misalnya soal homoseksualitas dan heteroseksualitas ya, dalam sejarah seks ya. Eh, Akhirnya mereka yang LGBT disingkirkan. Eh, karena sudah ada proses diferensiasi, kemudian diseleksi, akhirnya dieksekusi, disingkirkan gitu ya. Yang yang menjadi pusat dan dominan lalu yang heteronormativitas gitu. Nah, ini dalam sejarah seks saya tidak memasuki ke soal itu. Oke. Nah, kebenaran menurut Foucault itu bukan suatu pencapaian epistemis belaka. Seperti kalau kita mengatakan, oh, saya sekarang menemukan kebenaran ya. Itu maksudnya saya tahu mana yang benar. Nah, misalnya teori koherensi dan korespondensi yang kita bahas minggu yang lalu. Bukan. Bukan pencapaian epistemis, melainkan suatu pencapaian politis. Kebenaran adalah membuat benar. Jadi bukan cognition di sini, melainkan volonté. Bukan cognition, melainkan volonté. Yaitu kehendak untuk kebenaran. Ya. The will to truth. Gitu ya. Nah, segala purifikasi diskursus untuk mencapai objektivitas lewat metodologi sains tentu saja, itu menurut Foucault hanyalah kedok kehendak untuk kebenaran. Menurut dia, etos kehendak untuk kebenaran ini juga terdapat pada pendidikan, bidang kesehatan, penerbitan, hukum, dan jurnalisme. Nah, nah, kalau kita coba kilas balik sebentar gitu ya, dalam sejarah filsafat itu Plato pernah mengemukakan tentang alegori gua. Banyak orang sudah tahu tentang alegori gua ini. Jadi sekelompok orang ditawan di dalam sebuah gua dan hanya melihat bayang-bayang. Lalu karena mereka sejak kecil melihat bayang-bayang, mereka mengira bahwa bayang-bayang ini adalah realitas. Padahal itu bukan realitas, itu bayang-bayang. Kalau salah seorang di antara mereka dilepaskan dan naik ke atas gua, orang ini akan menyadari bahwa yang dia lihat di masa dia ada di dalam gua itu adalah eh, bayang-bayang dan bukan kenyataan. Lalu akhirnya dia ada di atas gua dan itu adalah kenyataan. Ini cerita dari Plato ya. Oke, nama apa? Bukan nama, tapi gini. Cerita Plato ini kan dianut selama berabad-abad dengan suatu anggapan bahwa kebenaran itu membebaskan. Kalau kita tahu kebenaran, kita tahu realitas yang sesungguhnya. Iya dong. Aku tahu akhirnya kebenaran itu begini gitu ya, atau realitas yang benar itu begitu. Misalnya, misal seorang selama bertahun-tahun menganggap bahwa eh, ya katakan kalau badannya panas itu karena guna-guna gitu ya. Tapi setelah dia belajar ilmu kedokteran, orang ini dibebaskan dari tahayul itu, lalu dia tahu bahwa eh, yang menyebabkan panas ini, demam ini adalah virus misalnya. Oke, ini kan pembebasan. Akhirnya aku tahu kebenarannya itu apa, itu pembebasan. Nah, itu kan dalam ilmu alam itu disebut akhirnya mengetahui kebenaran faktual. Nah, bagaimana sekarang kalau
itu di dalam eh, yang sosial dan kultural dan religius gitu ya. Orang pindah agama dan mengatakan gini, selama ini aku dalam agama A, sekarang saya pindah ke agama B, aku tahu B yang benar gitu ya. Oke, itu juga emansipasi, pembebasan gitu ya. Sebaliknya dari B ke A juga merasa kebebasan dan pembebasan. Sama-sama. Oke, nah Foucault skeptis terhadap alegori gua ini. Dia mengatakan begini, yang terjadi bukan pembebasan, melainkan peralihan dari efek kebenaran yang satu ke efek kebenaran yang lain. Jadi sebetulnya orang yang melihat bayang-bayang ketika ada dalam gua itu hidup dalam diskursus tertentu atau formasi diskursif tertentu dalam rezim kebenaran tertentu, katakan demikian. Kita sebut rezim kebenaran satu itu ya. Nah, kalau orang ini keluar, dia bukan dibebaskan, dia berpindah pada efek kebenaran yang kedua, berarti dia tunduk pada rezim kebenaran dua. Dengan kata lain, ya tidak ada pembebasan. Karena yang ada adalah kekuasaan satu beralih ke kekuasaan dua. Jadi orang ini tetap adalah objek dari kekuasaan sebagai kebenaran atau kebenaran sebagai kekuasaan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang efek kebenaran itu bukan hanya terjadi dalam laboratorium ya, tapi dimanapun diskursus terjadi, dimanapun bahasa dipakai, bisa ada efek kebenaran. Klinik, penjara, rumah sakit jiwa, dalam seks, dan sebagainya. Nah, oke. Nah, yang sangat terkenal itu adalah sejarah kegilaan ya, buku tentang sejarah kegilaan, Histoire de la Folie dari Foucault. Dalam buku ini ada satu persoalan yang menarik yang perlu kita angkat di sini, yaitu apakah kegilaan itu penyakit atau cara berpikir yang berbeda gitu ya. Ya, tentu saja dengan akal sehat kita mengatakan penyakit lah. Kalau nggak ada rumah sakit jiwa gitu ya. Oke, cuma Foucault mempunyai cara menganalisa yang berbeda daripada kebanyakan dari kita. Dengan cara dia meneliti sejarah kegilaan. Sejarah kegilaan itu bukan sejarah politik, bukan sejarah yang biasa-biasa. Itu sejarah peradaban, yaitu kegilaan di masa Renaissance sampai masuk ke zaman modern. Menurut dia, di zaman Renaissance, praktis abad 15-16 itu ya, itu kegilaan masih berdialog dengan rasionalitas, dibilang. Artinya gini, orang gila itu belum dianggap sebagai orang yang menderita patologi atau psikopatologi tertentu. Orang gila itu malah kadang-kadang dianggap gini, membawa semacam orakel tertentu atau mau didengar oleh lingkungannya sebagai pesan yang perlu dipelajari, kira-kira begitu ya. Jadi bayangkan orang gila masuk pasar dan melakukan perilaku gilanya, maka pasar Renaissance itu masih berefleksi ya orang-orangnya. Misalnya, kenapa sampai ada orang gila atau orang seperti itu kok bicara seperti itu? Jangan-jangan kita membuat dia bersikap seperti itu ya. Jangan-jangan kita bersama juga eh, kurang memperhatikan orang itu. Jadi belum menjadi satu problem patologis dulu. Nah, lama-kelamaan orang-orang gila ini kan ya awal-awalnya mungkin apa ya bisa
didengarkan, lalu orang berefleksi tentang komunitasnya dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan ya dirasa mengganggu juga kan. Apalagi kalau muncul suatu rezim yang mau membuat tertib sosial. Nah, rezim yang mau membuat tertib sosial ini mulai mengangkuti orang gila dilokasikan di satu tempat. Nah, sebut saja tempat itu yang sekarang kita kenal sebagai rumah sakit jiwa atau asilum. Nah, di dalam rumah sakit jiwa itu eh, orang-orang gila itu ya dirawat sebagai problem, sebagai patologi. Nah, diberi obat mungkin, diberi perlakuan khusus, lalu ada dokternya ya. Nah, saudara-saudara, jadi kegilaan sebagai patologi itu ditemukan lewat modernitas dan lewat penemuan dari ilmu-ilmu modern, yaitu psikiatri. Jadi dengan adanya psikiatri, kegilaan sebagai suatu penyakit itu juga ditemukan. Nah, pada menurut Foucault, kegilaan itu ya dulu-dulunya nggak begitu. Dia dapat lah kira-kira begitu. Eh, Bukankah mereka yang diangkut ke tempat yang sekarang kita sebut rumah sakit jiwa, dulu itu juga para desiden dalam politik. Jadi oposan dalam politik gitu ya, masuk dalam lokasi itu bersama dengan yang kita sebut sekarang dengan orang yang berpenyakit jiwa ya. Masuk semuanya. Nah, artinya dalam sejarahnya sebetulnya perbedaan pendapat, orang berpikir dengan cara berpikir yang berbeda ya, lama-kelamaan menjadi orang yang menderita penyakit yang kita sebut sebagai sakit jiwa. Oke. Nah, eh, lalu juga ada buku dia tentang kelahiran klinik, Maison de la Clinique ya. Nah, dulu sebelum ada rumah sakit di Paris ya, itu kelas menengah itu dikdaya. Eh, apa eh, Membayar dokter, dokter melayani dengan baik ya. Jadi pelayan dari kelas menengah. Nah, setelah didirikan rumah sakit eh, atau klinik di Paris, rumah sakit besar di situ, itu terjadi pembalikan. Dokter berada pada posisi kekuasaan kelas menengah, pada posisi pasien, ya, karena terjadi reorganisasi sosial. Nah, menariknya belajar Foucault itu lewat cerita-cerita sejarah itu, gitu ya, yang kita eh, baru bisa kita pahami kalau kita lihat dalam konteks konkret yang ada di di Prancis gitu kan. Nah, jadi eh, dalam praktek medis pada masa itu yang disebut eh, praktek kedokteran klasifikatoris, orang yang menjadi pasien dari seorang dokter, kalau masuk ke kamar periksa, itu sorot mata dokter, itu tidak pada person dari orang itu. Maksudnya apa? Jelas. Dokter bersikap profesional, darah dingin, tatapan mata objektif, ya, empiris. Kalau Anda adalah pasien dari dokter itu di zaman itu, tidak akan disapa begini, halo Pak Budi, silakan duduk, apa kabar? Nah, bagaimana keadaan di rumah, bagaimana kerja dan seterusnya. Nah, langsung duduk, problemnya apa? Nah, sampai sekarang juga masih ada dokter-dokter di Jerman semacam itu. Jadi mereka bisa digantikan AI gitu ya. Tapi cerdas sekali mereka. Mereka langsung melihat sorot mata pada penyakit. Sehingga
kita yang menjadi pasien kalau melihat sorot mata itu sorot mata dingin mengobjek kita, kita dibahas sebagai suatu problem, dilihat sebagai satu problem, diri kita itu nggak ada di situ. Yang ada adalah problem. Misalnya sakit ginjal, kita adalah ginjal, bukan seseorang. Nah, kita yang mempunyai afeksi, emosi, dan sebagainya juga tidak dihargai di situ. Nah, sorot mata medis ini Hati-hati, jatuh gini. adalah sorot mata kekuasaan. Nah, dilengkapi juga dengan bahasa medis, ya toh, yang sangat diskursif seperti itu, menunjukkan bagaimana munculnya suatu kekuasaan baru di era modern di Prancis. Nah, lalu ada buku lain, La Maison de la Prison, ya, itu adalah tentang kelahiran penjara, juga bicara seperti itu. Dulu, ini sejarah kan, orang yang bersalah dihukum, kemudian diarak dan diletakkan di alun-alun, terjadi public torture. Jadi disiksa di depan khalayak. Nah, di situ khalayak bisa belajar. Jangan melakukan kesalahan yang sama, karena akibatnya akan fatal seperti mereka. Ada efek ya, efek jera katakan demikian. Nah, tapi itu semakin dirasa tidak manusiawi. Maka eh, public torture ini diakhiri, orang mulai mendirikan sebuah bangunan yang kita kenal sekarang sebagai penjara. Di situ dikumpulkan para penjahat dan diawasi. Nah, dimasukkan ke dalam sel. Nah, kemudian Foucault bicara tentang arsitektur dari panoptikon yang eh, pernah dirancang oleh Jeremy Bentham, ya, yaitu suatu menara jaga yang mengawasi dengan berputar-putar untuk melihat seluruh sel-sel yang ada di penjara itu, sehingga dengan sekali putar bisa mengawasi semua, mengawasi semua. Oke, nah, apa yang terjadi dengan kelahiran penjara? Yang terjadi dalam kelahiran penjara itu adalah eh, public torture itu, penyiksaan publik itu sekarang berubah menjadi pengawasan jiwa. Jadi dari fisik ke jiwa. Dulu orang disiksa fisiknya untuk dijadikan docile body, jadi tubuh yang patuh. Nah, dengan adanya penjara, itu jiwanya sekarang yang diawasi sehingga menjadi yang ke arah tubuhnya juga terjadi pendisiplinan dari tubuh, docile bodies. Nah, eh, bersamaan dengan itu perilaku dari para narapidana dalam penjara itu menjadi objek dari riset ilmu-ilmu kemanusiaan. Misalnya hakim datang sana untuk bertanya, mengorek sebagai narasumber itu, dokter juga datang. Ini mirip seperti kondisi kita sekarang kalau ada keharusan untuk mengadakan penelitian, ya, itu para dosen juga semangat membuat penelitian, apapun bisa diteliti gitu ya. Bahkan kelas sendiri bisa diteliti, apalagi kelas tangga bisa diteliti gitu kan. Nah, kalau nanti lama-kelamaan eh, berkembang lebih jauh, kalau bisa meneliti penjara. Nah, ini dulu begitu ya, meneliti penjara, ada hakim, dokter, pendidik, psikiater. Nah, bersamaan dengan itu ilmu-ilmu kemanusiaan itu berkembang. Jadi, ilmu-ilmu kemanusiaan itu menurut Foucault itu tidak berkembang di kampus loh. Berkembang di lokasi-lokasi yang sebetulnya penuh dengan kekerasan, penuh dengan intrik, penuh dengan eh, siksaan dan seterusnya ya. Jadi eh, lokasi-lokasi kekuasaan. Oke. Nah, jadi apa hasil dari perkembangan ilmu-ilmu itu? Ilmu-ilmu eh, kemanusiaan. Tak lain daripada teknologi kekuasaan. Jadi untuk mengawasi, jadi apa yang ditemukan di penjara sekarang
diaplikasikan ke seluruh kota, Paris misalnya. Sehingga penduduk Paris, populasinya itu menjadi docile bodies, tubuh-tubuh yang patuh, yang bisa ditertibkan. Ada misalnya eh, cara makan, kemudian higiene dari para narapidana, ya, kemudian eh, cara bersikap pada sipir, ya, itu kemudian eh, dikodifikasi dan menjadi standar-standar perilaku pada populasi umum. Oke, saudara-saudara, jadi kelihatan di sini bahwa kebenaran sebagai kekuasaan. Maksudnya gimana? Kebenaran itu terlembaga dalam sistem pengawasan. Jadi praktek disiplinasi dalam penjara diterapkan dalam manajemen kota dan negara. Kebenaran tidak terkait dengan kemampuan berpikir, melainkan dengan kumpulan strategi kekuasaan. Kebenaran bukan pembebasan, melainkan pembatasan. Teknik-teknik pengawasan yang dahulu ya dipraktekkan oleh agama, sekarang diambil alih oleh ilmu-ilmu pengakuan, dia bilang. Sekarang juga di Barat ya, itu dirasa betul bahwa ilmu-ilmu pengakuan itu mengawasi kebebasannya. Psikiatri, pendidikan, ilmu hukum dan kedokteran itu mempunyai privilegi untuk mengintervensi ruang-ruang privat dari para kliennya. Jadi ini mirip seperti praktek-praktek pengakuan dosa yang ada di dalam masyarakat abad pertengahan Eropa lalu atau sekarang juga masih dipraktekkan dalam gereja Katolik ya. Menurut Foucault, masyarakat modern itu sekarang mempraktekkan ilmu-ilmu pengakuan ini gitu ya. Nah, tesis yang ketiga kita dan tesis terakhir, kebenaran itu bukan problem ontologis seperti kalau Heidegger membahas apa itu aletheia, penyingkapan dari kebenaran itu ya, melainkan problem sosiologis dan bahkan psikologis. Nah, penemuan kebenaran bukan akhir dari masalah ya, melainkan justru awal dari masalah. Karena kebenaran yang ditemukan itu dikristalkan dalam bentuk institusi, otoritas, prosedur, dan tradisi. Dengan kata lain, kebenaran faktual adalah kedok kekuasaan. Saudara-saudara, eh, kalau kita mengikuti pemikiran Foucault, kita diperlengkapi dengan alarm gitu ya. Hati-hati dengan orang yang bicara kebenaran. Bahkan orang yang tidak mengatakan bahwa itu kebenaran, tapi berlagak bahwa apa yang dikatakan itu benar. Ilmiah, gitu ya. Hati-hati. Nah, kita lihat di sini, saudara-saudara, jadi apa yang dikemukakan oleh Foucault itu melengkapi diskusi kita dari minggu lalu, sekarang pada diskusi hari ini. Minggu yang lalu kita sudah sedikit banyak mempersoalkan kebenaran faktual ya, dan kebenaran faktual itu dipersoalkan oleh the new philosophy of science. Lalu kebenaran faktual mendapat alternatifnya kebenaran makna dari filsafat hermeneutik. Nah, dalam diskusi kita memberikan sebuah intonasi yang cukup kuat di sini, yaitu sebetulnya kebenaran adalah kekuasaan. Kalau demikian, Foucault membawa diskusi kita pada relativisme kebenaran. Kalau kebenaran itu kekuasaan, itu artinya apa? Artinya gini, bukan hanya di dalam sains, tapi juga seni, agama, filsafat, apapun gitu ya, bahkan bahasa, kekuasaan menjadi faktor kunci. Jadi, eh, misalnya kenapa sebuah narasi tertentu itu kemudian dianut oleh sebuah agama.
Kalau kita memakai analisa hukum, lalu jelas. Karena kebenaran narasi itu memang dipaksakan oleh suatu kekuasaan, oleh mereka yang dikuasai. Yang saya maksud dengan narasi dalam agama itu bisa ajarannya. Narasi politik juga demikian. Narasi sains juga demikian. Artinya, kalau dewasa ini sains menjadi dominan, itu sebetulnya bukan karena sains itu objektif begitu dan orang sukarela menerimanya, melainkan objektivisme itu sendiri, atau bahkan di dalam pemahaman tentang objektivitas itu sendiri, ada kekuasaan yang memaksa kita untuk menerima. Dan itu ada dalam lembaga-lembaga modern. Nah, kalau demikian, Foucault ini adalah seorang yang betul-betul sangat kritis terhadap modernitas, terhadap eh, hasil-hasil dari modernitas, termasuk rasionalitas modern, masyarakat modern, pranata-pranata modern, semua ini yang semula mengatakan bahwa ini adalah hasil dari kebebasan dan pembebasan dari masyarakat tradisional, bukan itu. Mereka semua adalah perpindahan dari rezim kebenaran yang satu ke rezim kebenaran yang kedua, rezim kekuasaan satu ke rezim kekuasaan yang kedua. Nah, bagaimana sekarang dengan Indonesia? Di mana objektivisme ilmiah? Memang berbeda dari Eropa yang condong pada saintisme. Masyarakat kita kan mistisisme. Lalu apa relevansinya? Yaitu modernisasi, demokratisasi. Itu yang membuat Foucault menjadi relevan. Di mana objektivisme itu terjadi? Saya tunjukkan beberapa lokasi ya. Misalnya dalam kehendak sistem. Kalau orang bicara itu, ini memang sudah sistemis, Pak. Misalnya Satpam menahan kita, lalu kita mengatakan, loh, kenapa saya ditahan? Manajemen sudah mempunyai prosedur dan sistemnya sudah begitu, Pak. Nggak berkutik kita. Bank juga kalau ngomong ini otomatis oleh sistem. Udah nggak bisa diutak-utik lagi. Semua yang memakai kata sistem sekarang penuh dengan kekuasaan. Birokrasi juga begitu ya. Hati-hati. Oke. Nah, yang kedua, sekarang juga data. Indonesia juga anu apa namanya? Menjadi latah ya. Fakta dan data. Data bicara gitu kan. Algoritma, jurnalisme, laporan, riset dan seterusnya. Oke, saya tidak anti itu semua. Data memang harus kita ikuti. Cuma jangan jadi dataisme gitu ya. Hati-hati. Kebenaran tidak identik dengan data loh. Kadang-kadang kita salah kalau kita memakai data begitu saja. Enggak segala-galanya yang sudah ada data lalu langsung menjadi benar. Enggak. Ada faktor berpikir. Bagaimana Anda memikirkan data? Bukan hanya data bicara. Data tidak bicara kalau tidak kita pikirkan. Jadi sebetulnya ya objektivisme adalah dengan konsep data bicara. Lalu yang ketiga statistik. Wah ini kacau ini saya salah uh, masukkan sisipkan ketikan itu ya. Jadi tidak ada alternatif selain misalnya ya lihat statistik itu bisa elektabilitas ya demografi pertumbuhan ekonomi itu sudah sangat mengagumkan seolah-olah tidak ada kebenaran yang lain. Saya ingin mengatakan bahwa itu penting dan sangat berguna dalam hidup kita, tapi jangan silau dengan hal-hal itu. Ketika tidak ada alternatif lain selain percaya kepada hal-hal itu, kita berada dalam objektivisme yang dikritik oleh Foucault itu sendiri.
Baik, saudara-saudara, saya sampai di sini aja. Kita masih bisa diskusi lebih jauh mengenai hal ini.